Selamat pagi pemirsa YouTube Tulan Sam. Kali ini saya akan berikan sebuah inspirasi ya dalam menghadapi kata-kata yang menyakitkan dengan bijak ya dari Ibnu Abi Thalib ya, dengan judul Menerima dan Melepaskan. Kutipan aslinya adalah, jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah dan biarkan melewatimu, jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. Ali Ibnu Abi Thalib, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, dikenal tidak hanya karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad, tetapi juga karena kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Salah satu kutipan yang mengunggah pemikiran dari Ali bin Abi Thalib adalah, jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah dan biarkan melewatimu, jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. Kutipan ini mengandung nasihat mendalam tentang cara bijak menghadapi kata-kata yang menyakitkan dan menjaga keseimbangan emosional. Saya akan coba menjelaskan pentingnya tidak membiarkan kata-kata menyakitkan merusak hati, serta menawarkan strategi praktis untuk menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Strategi praktis pertama adalah menjaga keseimbangan emosional. Ketika ada kata-kata yang menyakitkan kita adalah kita harus menunduk dan membiarkan melewatinya ya. Artinya menghadapi kata-kata yang menyakitkan dengan menunduk dan membiarkannya lewat adalah simbol dari ketenangan dan pengendalian diri, dan ini berarti kita tidak perlu langsung bereaksi atau membalas, tetapi lebih baik merespon dengan tenang dan bijaksana. Strategi praktis yang kedua adalah dengan jangan dimasukkan hati ya. Caranya gimana? Caranya dengan membiarkan kata-kata yang menyakitkan masuk ke dalam hati hanya akan menyebabkan luka emosional yang mendalam, serta dengan tidak memasukkan kata-kata tersebut ke dalam hati berarti kita melindungi diri dari dampak negatif dan menjaga kesejahteraan emosional kita. Dan strategi praktis yang ketiga agar tidak ada luka hati dari kata-kata menyakitkan adalah agar tidak lelah hatimu. Caranya hati yang lelah adalah hasil dari terus-menerus memikirkan dan meresapi kata-kata yang menyakitkan. Dengan belajar melepaskan dan tidak membiarkan kata-kata yang tersebut mempengaruhi kita secara mendalam, kita bisa menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Mengapa penting untuk memasukkan kata-kata menyakitkan ke dalam hati? Alasannya yang pertama adalah menjaga kesehatan ya. Alasan mengapa penting untuk tidak memasukkan kata-kata menyakit ke dalam hati. Yang pertama, alasan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Dengan menerima kata-kata yang menyakitkan tanpa reaksi emosional yang berlebihan, membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional, dan ini mencegah stres, kecemasan, dan depresi yang bisa muncul akibat terlalu memikirkan komentar negatif. Dan alasan kedua, kenapa kita tidak boleh atau tidak boleh memasukkan kata-kata yang menyakitkan ke dalam hati adalah untuk meningkatkan kebijaksanaan dan kematangan emosional. Menggabaikan kata-kata yang menyakitkan menunjukkan kematangan emosional dan kebijaksanaan. Ini menandakan bahwa kita mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi oleh ucapan orang lain. Alasan yang ketiga untuk tidak memasukkan kata menyakitkan ke dalam hati adalah untuk fokus pada hal positif. Dengan tidak membiarkan kata-kata menyakitkan mempengaruhi kita bisa fokus pada hal positif dalam hidup. Ini membantu kita untuk tetap produktif, bahagia, dan puas dengan diri sendiri dan kehidupan kita. Alasan keempatnya adalah untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Reaksi terhadap kata-kata yang menyakitkan seringkali hanya memperburuk situasi dan memicu konflik lebih lanjut. Dan dengan bersikap tenang dan tidak bereaksi berlebihan, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga hubungan tetap harmonis. Dan selanjutnya, strategi praktis menghadapi kata-kata yang menyakitkan adalah yang pertama dengan menjaga ketahanan emosional.
Rinciannya adalah dengan ketahanan emosional adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari pengalaman negatif dan tetap kuat secara mental, dan latih diri untuk tetap tenang dan terkendali ketika menghadapi kata-kata yang menyakitkan. Dengan teknik-teknik seperti ini, meditasi, mindfulness, dan latihan pernafasan bisa membantu meningkatkan ketahanan emosional. Strategi praktis menghadapi kata-kata yang menyakit adalah dengan membangun kesadaran diri, pahami dan kenal emosi serta reaksi diri. Dengan menyadari bagaimana kata-kata tertentu mempengaruhi perasaan kita, kita bisa lebih baik dalam mengelola respons kita terhadap situasi tersebut. Kesadaran diri membantu kita untuk tidak terbawa emosi dan lebih objektif maksud saya dalam melihat situasi. Dan strategi praktis untuk yang ketiga untuk menghadapi kata-kata menyakitkan adalah dengan mempraktikkan empati. Artinya apa? Cobalah Anda untuk memahami dari mana orang yang mengatakan kata-kata menyakitkan itu berasal, dan mungkin mereka sedang menghadapi masalah atau tekanan dalam hidup mereka. Dengan mempraktikkan empati, kita bisa merespon dengan lebih bijaksana dan tidak tersinggung oleh kata-kata mereka. Dan strategi praktis yang keempat adalah dengan menetapkan batasan yang sehat. Dengan cara kita menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam interaksi sosial kita, jika seseorang terus-menerus mengatakan hal-hal yang menyakitkan, jangan ragu untuk menjaga jarak atau mengkomunikasikan batasan tersebut secara tegas namun sopan. Dan cara yang kelima adalah kita harus mengembangkan rasa percaya diri, yaitu dengan percaya diri yang kuat membantu kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh opini negatif orang lain. Ketika kita yakin dengan diri sendiri dan nilai-nilai kita, kata-kata yang menyakitkan tidak akan mudah menggoyahkan keyakinan kita. Dan yang keenam, kita bisa memilih lingkungan yang positif. Lingkungan positif dan mendukung sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberikan dukungan, cinta, dan penghargaan. Hindari lingkungan yang toksik dan penuh negativitas. Akhirnya, kutipan Ali bin Abi Thalib, "Jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah dan biarkan melewatimu, dan jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu." Adalah panduan berharga dalam menghadapi kata-kata yang menyakitkan dan bijak, ya. Dengan memahami dan menerapkan kebijaksanaan ini, kita bisa menjaga keseimbangan emosional, menghindari konflik yang tidak perlu, dan hidup dengan lebih tenang dan bahagia, serta menerima dan melepaskan kata-kata yang menyakitkan adalah tanda dari kekuatan dan kematangan emosional. Dengan berlatih untuk menunduk dan membiarkan kata-kata tersebut lewat, kita bisa melindungi diri kita dari kelelahan dan menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita serta mari kita terus berusaha untuk hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan sebagaimana yang dianjurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua dimanapun berada. Semoga kita menjadi pribadi yang bisa menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita dimanapun berada, demi meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga konten ini bisa juga disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan motivasi untuk menghadapi kata-kata yang menyakitkan, sehingga dia lelah dan menjadi stres dan depresi, dan bisa menjadi kembali kuat menghadapi bentuk hinaan dan kata-kata yang menyakit lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you.